hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Darwin Karo-Karo. Saya hari ini akan membagikan renungan firman Tuhan buat kita semua, yang pastinya saya percaya boleh menguatkan saudara dan saya di dalam Tuhan, apalagi di masa-masa sulit hari ini. Dan puji nama Tuhan, kalau saudara dan saya ada hari ini, Tuhan beri kesempatan kita satu hari lagi. Berarti rancangan Tuhan itu masih berjalan buat saudara dan juga saya hari ini. Kita langsung saja firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tema firman Tuhan yang saya akan bagikan hari ini, temanya adalah pelaku firman. Di hari-hari ini Tuhan mencari pelaku firman. Bukan alasan saudara dan saya ada di rumah saja, tapi bagaimana kita untuk menjadi pelaku firman hari ini. Kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Ada 3 hal yang saya bagikan bagaimana caranya menjadi pelaku firman. Yang pertama adalah cepat mendengar. Cepat mendengar yang di sini adalah mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan bukan mendengar hal yang negatif, gosip, fitnah, rahasia orang lain, dan hal sebagainya. Itu yang negatif. Bukan mendengar hal yang seperti itu, tapi banyak mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam banyak mendengar firman Tuhan, di situ letak kekuatan kita. Di situ rahasia kuasa Tuhan bekerja buat kita semua. Karena mendengar adalah seni untuk menutup mulut, membuka telinga, dan membuka hati. Saya teringat kisah tentang Daud dan Goliat. Pada waktu itu tampillah seorang raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Setiap pagi dan juga sore dia keluar di medan pertempuran. Waktu itu tentara dari Saul dan tentara dari musuh sedang berperang di medan pertempuran. Lalu tampillah Goliat yang tingginya seperti raksasa. Tiap pagi dan juga tiap sore dia berkata, "Manakah tentaramu Saul? Hai orang Israel, bawa kemari, maka akan aku kuliti dan aku bunuh." Setiap hari dia berkata seperti itu selama 40 hari. Akhirnya pasukan Saul ketakutan. Kenapa? Karena setiap hari mendengar hal-hal yang negatif. Sama halnya seperti kita. Kalau kita lebih sering mendengar hal-hal yang negatif, maka yang negatif itulah yang terjadi. Banyak mendengar firman Tuhan. Amin. Saya jadi ingat dari firman Tuhan dari Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan.
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak mendengar firman Tuhan membuat saudara kuat. Banyak mendengar firman Tuhan membuat kita semakin percaya kalau hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan, bukan ada dalam tangan yang lain. Menjadi pelaku firman yang pertama adalah cepat mendengar firman Tuhan. Di masa di rumah saat ini, banyak-banyak dengar firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjadi pelaku firman? Lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata di sini bukan kita terbata-bata, bukan seperti itu. Tuhan memberi kita 2 telinga, 1 mulut dengan tujuan kita banyak mendengar dan sedikit berkata-kata. Seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk banyak bicara dan berbantah dengan firman Tuhan dan membicarakan orang lain. Nah ini masih tahu sedikit, tapi sepertinya sudah tahu banyak dan tidak mau mengalah, marah-marah. Apalagi masa sulit seperti ini ya, gampang orang terpancing emosi karena keadaan hari-hari ini. Jadi poin yang kedua untuk menjadi pelaku firman, lambat untuk berkata-kata. Amsal 10 ayat 19 demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dari perkataan saudara dan saya, kita boleh dikenal orang. Perkatakanlah yang baik. Setiap saudara dan saya membuka mulut ini untuk berkata kepada orang lain. Orang lain mendapat jawaban di dalam Tuhan. Hati orang lain itu menjadi teduh, ada damai sejahtera, karena ada kuasa dalam ucapan saudara dan saya. Amsal 17 ayat 27 bagian A. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Berpengetahuan apa? Berpengetahuan di dalam Tuhan, karena ada banyak firman Tuhan yang tinggal di dalamnya. Maka setiap engkau dan saya berkata-kata, Tuhan bekerja di sana. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukumkan. Hati-hati dalam berkata-kata. Karena semua kita pertanggungjawabkan pada waktunya nanti kepada Bapa di surga. Jadi biarkanlah perkataan kita itu boleh jadi berkat jawaban bagi orang lain. Yang ketiga untuk menjadi pelaku firman, lambat untuk marah. Ada tertulis, orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Amsal 14 ayat 29. Jangan gampang-gampang amarah, jangan gampang-gampang emosi. Apalagi mengambil keputusan pada saat saudara emosi atau marah, itu bisa fatal keadaannya, ya, bisa tidak baik. Jangan lekas marah jika kita menerima teguran firman Tuhan, apalagi ketika ada hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu ada perkataan hamba Tuhan ini membuat kita menjadi terganggu. Jangan gampang marah. Tuhan sedang bekerja di situ. Karena saya percaya firman Tuhan itu juga salah satunya adalah untuk mendidik kita, ya, menegur kita menjadi lebih baik dan sedang mengkoreksi hidup kita bahwa sebenarnya ada yang salah di sana. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati, ketika kau marah emosi, iblis sedang bekerja di situ. Ya, dia sedang masuk dari celah itu. Tetaplah tenang di dalam Tuhan. Kesimpulannya hari ini buat kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ibadah akan menjadi sia-sia bila kita tidak taat melakukan firman Tuhan.
Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka semua akan menjadi sia-sia. Ayat terakhir sebelum saya tutup renungan hari ini dari Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tentunya kita tidak mau ibadah kita menjadi sia-sia. Amin. Maka pada itu hari ini, jadilah kita sama-sama pelaku firman Tuhan. Karena hidup saudara dan hidup saya adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Saya percaya tanda-tanda mujizat akan menyertai saudara dan saya jikalau kita mau menjadi pelaku firman. Tetap kuat dalam Tuhan. Tetap semangat. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.